Pilgub DKI, itu kan kemudian muncul kesadaran bahwa ngeri ya kalau politik identitas tuh ngeri. Kalau lagi gini kami menyesal kenapa Gus Dur itu sudah meninggal. Kalau Gus Dur masih ada, kami yakin Gus Dur ini sudah konferensi pers, sudah meminta pemerintah untuk melakukan sesuatu, nggak boleh begini. Kami yakin besok pagi itu Gus Dur sudah di depan gerbang untuk melindungi kami. Pendekatan kita rangkul itu bahaya, karena itu membesarkan anak macan. Polisi cyber kita perlukan nggak? Teknologi informasi itu kan dia benar-benar mengkapitalisasi algoritma. Dia nggak peduli apakah konten ini itu mencederai kemanusiaan atau tidak, jadinya enggak gitu. Dengan kondisi Pak Jokowi saat ini ya, bagaimana Pak Jokowi merespon segala sesuatu, menurut saya kalau ini masih begini ya fundamental demokrasinya akan turun. Ya, ada beberapa hal yang agak serius saya ingin tanyakan sama Mbak Alisa. Kalau misalnya masih ada keresahan-keresahan Mbak Alisa itu khususnya tentang kerukunan kita antar beragama, kerukunan antar suku. Menurut penilaian Mbak Alisa, kita ini ada pada stage apa sih sekarang ini? Kita baik-baik saja atau mengkhawatirkan atau bahkan sangat mengkhawatirkan, dan apa yang harus kita lakukan? Ya ini challenge banget nih kalau ini. Saya mau ambil satu pengalaman aja gitu buat saya. Ini tipping point waktu itu saya akhirnya terjun bebas ke isu ini. Itu adalah suatu ketika tahun 2012 kalau saya nggak salah ya. Saya lagi santai-santai minum kopi di mall gitu, lagi nyaman banget. Tiba-tiba di HP itu ada pesan tentang kelompok Ahmadiyah di desa Kampung Ahmadiyah di Manislor, Kuningan itu diserang gitu, oleh FPI. FPI habis apel, FPI dan FUI apel itu Kamis jam 10 mereka apel, habis itu mereka rame-rame mendatangi Manislor, terus mereka mulai menyerang gitu. Memang waktu itu selama beberapa tahun sebelum itu penyerangan itu nggak diapa-apakan oleh aparat keamanan ya, gitu. Jadi terjadi dalam skala yang kecil-kecil di berbagai tempat, gitu. Tapi waktu itu ya kasusnya kecil-kecil. Nah, pas hari itu ketika saya mendapatkan informasi itu, saya langsung minta nomor telepon Mubalik Ahmadiyah yang ada di dalam kampung itu. Lalu saya mencari Gus Durian yang terdekat di situ, gitu. Akhirnya dapat Gus Durian dari Cirebon. Mereka lari ke Kuningan, jadi mereka ada di posisinya para penyerang ya. Ini kampungnya udah dipagar, pagernya itu gerbangnya udah ditutup, dilemparin batu gitu. Saya komunikasi dengan yang di dalam, dengan yang di luar. Itu dari jam 10 pagi sampai sore gitu. Nah waktu sholat duhur, si kelompok FPI ini sholat kan di masjid. Nah, teman-teman Gus Durian ikut di masjid itu mendengarkan gitu rencana mereka. Mereka merencanakan besoknya itu akan mendatangkan FPI dari 4 kabupaten di sekitarnya untuk menyerang lagi gitu. Lalu saya telepon yang mau baliknya ini gimana kondisi di dalam. Itu udah jam 4 sore, terus nangis nih si mau baliknya ini nangis. Mau baliknya bilang gini, pokoknya kami nggak mau keluar dari sini, kami kalau mati pun mati gitu. Kami nggak mau misalnya nanti polisi itu mengamankan dengan alasan mengamankan, lalu memaksa penduduk yang Ahmadiyah ini untuk pergi gitu. Kami nggak mau mengalami nasib seperti orang-orang Ahmadiyah yang di transito Lombok. Gitu. Karena kayak gitu, mau diamankan tapi ditaruh di transito, dan setelah itu sampai sekarang. Berapa tahun berarti? 2006 sampai 2020. 14 tahun nih mereka di transito itu. Nah, si warga Ahmadiyah di Kuningan ini nggak mau gitu. Pokoknya kami kalau harus mati ya mati, mempertahankan ini gitu. Tapi lalu mereka ngomong gini, kalau lagi gini kami menyesal kenapa Gus Dur itu sudah meninggal gitu. Kalau Gus Dur masih ada, kami yakin Gus Dur ini sudah konferensi pers, sudah meminta pemerintah untuk melakukan sesuatu, nggak boleh begini. Kami yakin besok pagi itu Gus Dur sudah di depan gerbang untuk melindungi kami, gitu. Nah dia nangis, saya juga ikut nangis gitu waktu itu ya.
lalu saya menyadari banyak hal. Yang pertama, waktu itu saya menyadari bahwa Gus Dur itu security blanket untuk banyak kelompok, begitu ya waktu itu. Apalagi yang minority gitu ya. Yang kedua, yang kemudian saya sadari juga bahwa ini persoalannya udah sangat parah gitu. Kok sampai penyerangan itu polisi banyak, Bang. Di situ tuh polisi banyak, tapi mereka nggak melakukan apapun gitu. Dan itu sama di tempat-tempat lain. Akhirnya saya mulai mempelajari lebih dalam dan saya menemukan ada banyak faktor untuk situasi ini. Yang pertama jelas paham keagamaan yang lebih eksklusif, yang ekstrim itu memang berkembang gitu ya. Yang kelompok kami lah yang paling benar dan kelompok lain salah. Kelompok kafir itu harus tunduk pada kami atau harus diperangi gitu. Itu satu, paham keagamaan. Tapi yang kedua, desentralisasi itu juga besar pengaruhnya. Yang tadi kita bahas gitu bahwa karena desentralisasi, kemudian lokusnya itu, lokus tindakan-tindakan seperti ini jadi lebih banyak, jadi nyebar gitu. Orang tuh nggak harus punya kekuatan besar gitu loh, kekuatan tingkat nasional. Dia cukup kekuatan kecil, kelompok kecil, tapi dia bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Terus yang ketiga, populisme hate speech ya, politik identitas itu masih sangat kuat sampai sekarang. Walaupun saya harus mengakui bahwa sejak kasusnya Pak Ahok, Pilgub DKI, itu kan kemudian muncul kesadaran bahwa ngeri ya kalau politik identitas tuh ngeri gitu. Ya ngeri ya. Lalu kemudian mulai ada dua kelompok ini sama-sama mengakselerasi, baik yang menggunakan politik identitas maupun yang melawan politik identitas itu sama-sama bergerak, sehingga lebih dinamis. Jadi ada lah ini greget yang menurut saya baik dalam hal ini. Yang terakhir itu adalah pendekatan pemerintah dan aparat keamanan yang terlalu mengedepankan sosial harmoni sosial, dan melupakan hak-hak warga negara, hak-hak konstitusi. Ya, yang gitu. Harus dijamin oleh semua, kesamaan di depan hukum. Betul. Jadi saya beberapa kali misalnya ketika bicara di depan polisi-polisi ya, Kapolres gitu, mereka mengatakan bahwa tugas kami itu kan mencegah gitu, bukan hanya menyelesaikan. Jangan sampai dong ada konflik begitu. Itu kan bagus ya. Lalu mereka mengatakan bahwa ada nih misalnya satu cerita, ada Kapolres bilang, saya ketika saya ditempatkan di Sukoharjo waktu itu ya, Sukoharjo atau mana gitu, itu saya langsung mendekati Mbak, itu tokoh-tokoh yang menurut saya memang berbahaya gitu, itu harus didekati, harus dirangkul supaya ini yang tadinya preman, punya pasukan preman, itu mereka tidak lagi melakukannya. Terus ada Kapolres yang lain nyaut, iya, tapi anak buahnya itu pindah ke tempat saya, aksinya di tempat saya, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain karena dia bukan di saya gitu. Itu kan bahaya, pendekatan kita rangkul itu bahaya karena itu membesarkan anak macan. Gitu. Kalau seharusnya padahal kalau dia sudah bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan itu harus dibenarkan seperti itu. Iya, langsung dibantu untuk mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Aparat penegak hukum kan tugasnya itu. Ini loh yang boleh, gitu. Ini yang tidak boleh. Di Jawa Tengah pernah ada 2 kasus yang sangat bertolak belakang dalam masa Kapolda yang sama, Pak Condro Kirono, gitu. Ya, satu ketika ibu membuat acara lintas iman di gereja, dan kemudian FPI mengancam. Oleh Kapolres itu panitianya diundang. Nah, panitia datang dengan teman-teman Gus Durian dan Ansor, FPI-nya juga diundang. Lalu Kapolres itu mengatakan bahwa ini acara dibatalkan aja daripada nanti ribut, gitu. Lalu teman-teman Gus Durian, teman-teman Ansor mengatakan nggak bisa, ini hak kita untuk berserikat, berkumpul, nggak boleh dong ngikutin itu. Tapi akhirnya acara itu dipindahkan, gitu. Acara itu dipindahkan. Jadi hak warga negara yang itu adalah hak konstitusional itu dipaksa untuk terlanggar karena ada ancaman dengan
perspektif menjaga harmoni sosial, gitu. Itu kan salah banget salah banget gitu. Nah, tetapi Pak Condro juga memberikan contoh yang berbeda. Jadi waktu itu Pak Condro, Pak Kapolda waktu itu langsung minta maaf. Kecolongan menurut beliau, harusnya nggak boleh begitu. Dan ketika beliau ngomong begitu, itu beliau ngomong sebetulnya inline dengan apa yang track recordnya gitu. Kenapa? Karena track recordnya Pak Condro itu acaranya kelompok Syiah, acara peringatan Asyura itu di demo, ditolak oleh kelompok-kelompok Islamis ya, yang merasa bahwa ini acara Syiah itu bukan Islam, bla 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 itulah. Gitu. Oleh Polda, ini yang demo dibiarkan demo, tapi yang beribadah juga dibiarkan beribadah. Polisi di tengah-tengah. Yeah. Karena demo itu kan juga hak konstitusi, boleh dong gitu ya. Orang demo itu boleh, tapi orang beribadah itu juga hak konstitusi, itu juga harus dilindungi. Polisi mengambil tempat agar menjaga haknya ini tidak terlanggar. Nah harusnya kan begitu gitu. Nah ini masih jadi PR kita. Ya, jadi penyadaran terhadap masyarakat sendiri kepada pejabat pemerintah maupun aparat penegak hukum kita. Saya ingin dari yang di dunia nyata ini, kan kekerasan ini sekarang juga ada di dunia maya. Dan terus terang nggak kalah sadisnya dan nggak kalah berbahayanya. Ini gimana ya caranya ya untuk kan ini kita sudah mengeluh tentang literasi terhadap keberagaman dan pluralisme dan kohesi sosial yang baik itu kan di dunia nyata masih masalah. Dan sekarang itu dijadikan di dunia maya ini jadi melebarnya menjadi polarisasinya menjadi tambah besar. Ini gimana Mbak? Mohon maaf ini sulit tapi karena kita berhadapan dengan sistem gajah. Sistem teknologi informasi yang pakai algoritma ya. Jadi itu kan berat sekali. Itu sendiri juga sebetulnya menunjukkan bagaimana ketika sebuah sistem tidak dilandasi oleh prinsip yang kuat, jadinya begitu. Kita termakan sendiri oleh si sistem itu, gitu. Dalam hal ini sistem teknologi informasi. Teknologi informasi itu kan dia benar-benar mengkapitalisasi algoritma. Karena mengkapitalisasi algoritma, dia nggak peduli apakah konten ini itu mencederai kemanusiaan atau tidak. Jadinya enggak gitu. Harusnya kan ini dilambari, itu jadi landasan. Ada saringannya lagi harusnya. Iya, betul. Toh kita sebetulnya sudah punya instrumen ya, artikel 19 itu kan instrumen. Hate speech itu sudah ada, batasannya sudah jelas, bagaimana mengaturnya sudah jelas gitu kan. Hanya memang dibawa ke ruang internet itu tricky gitu, karena antara sensor yang berlebihan dengan sensor terhadap hate speech dan incitement to violence itu kita masih cari mekanismenya bagaimana gitu. Kayak kritik terhadap kebijakan kepolisian, polisi cyber ini gitu. Itu kan polisi cyber kita perlukan nggak? Kalau mereka benar-benar mengacu pada instrumen-instrumen HAM, perspektif HAM, maka bagus sekali. Artinya ketika ada incitement to violence langsung di take down, langsung sehingga tidak sempat viral begitu. Ujaran kebencian tidak sempat viral begitu. Tapi kalau dipakainya polisi cyber itu untuk kepentingan politis, itu gitu, menjadi berbahaya. Iya, gitu. Ujaran kebencian antar agama dibiarkan, tapi kritik terhadap politik jadi di ini. Nah, ini PR-nya kepolisian dan kemitraan kan temannya kepolisian juga nih gitu ya, bekerja dengan kepolisian. Berusaha. Jadi kayaknya kita perlu untuk mengingatkan dengan lebih kencang gitu, hati-hati dengan prosedur, dengan instrumen. Instrumen itu digunakan oleh siapa? Perspektif dari penggunanya itu yang harus dibereskan gitu. Ya, jadi memang sama dengan pisau gitu kan. Kalau kita pakai umpas mangga manfaat, tapi kalau kita pakai nusuk orang berbahaya. Jadi mencari
manfaat ini memang harus kita pilah-pilah. Dan memang itu harus dibutuhkan pemikiran, SOP yang sampai ke lapangan juga, nggak boleh hanya dipikirkan di dalam Mabes, tapi kacamatanya hamnya itu penting. Gitu. Seperti itu. Dia dibikin prosedur, kalau kacamatanya nggak dipakaikan, ya buram, tetap buram. Seperti itu. Gitu. Ya, menjelang akhir, tapi saya belum selesai. Gak apa, santai aja. Ya. Misalnya sekarang itu kan tadi Mbak Lisa ngomongin SDGs. Tapi Mbak Lisa dipercayakan juga untuk menjadi Ambassador for Sustainable Development Goals di Indonesia. Saya yakin tantangan untuk mencapai SDGs itu sebagian itu kita sudah bicarakan tadi gitu. Tetapi apa sih yang harus kita tambahkan, ada penegasan agar capaian kita terhadap SDGs itu bisa lebih cepat? Kalau menurut saya konsolidasi dari strategi-strategi atau program-programnya. Kalau saya pribadi menilai SDGs itu kan secara framework itu kan sudah bagus banget ya Bang ya. Sangat. 17 tujuan itu ya. Pelibatannya dari konsultasi tingkat paling bawah. Per sektor maupun lintas sektor, per negara maupun regional, itu kan manis lah dulu itu gitu, benar-benar ini gotong royong, musyawarah tingkat global itu terasa sekali dulu itu kan sampai ke atas begitu. Kemudian konstruksi dari ininya juga sangat menurut saya canggih. Ada Global Compact, ada segala macam tuh ada begitu. Tapi giliran diimplementasikan, ini menurut saya implementasinya sendiri masih yang dilihat masih output aja gitu. Jadi belum benar-benar mengkonsolidasikan kerjanya gitu. Yang dikonsolidasikan hanya data rencana kerja dan data capaian kerja. Tapi mengkonsolidasikan strategi itu kurang gitu. Artinya misalnya ketika kita bicara goal 16 misalnya atau goal 17 atau goal berapa deh, goal 5 gender ya gitu. Itu benar-benar menyusun strategi bersama untuk implementasi dari SDGs itu belum nih gitu. Jadi lebih ke siapa ya melakukan ini, siapa melakukan itu gitu, lebih ke mencatat. Itu yang saya, padahal udah ada framework yang sangat kuat dan buy-in dari pemerintah daerah menurut saya masih kurang sih. Dan saya pikir juga literasi masyarakat kita tentang SDGs itu juga masih kurang. Terus saya karena ikut beberapa forumnya dan itu saya kembali ke Bu Erna, kan saya tanya, Ibu kan dari dulu SDGs ditunjuk langsung oleh PBB untuk itu. Terus saya bilang, apa sih yang mendasari awalnya? Ya dulu karena saya kesal, dia bilang gitu. Kesalnya apa Bu? Dulu kan UNDP menulis tentang report masing-masing negara. Oh, Vanuatu masih miskin, Indonesia belum, ini seperti itu. Tanpa menanyakan, mengetahui persis apa sih kejadian yang ada di negaranya. Terus saya bilang waktu itu ke mereka, dia bilang, kenapa bukan kami sendiri yang menulis, membuat rasa kepemilikannya ada dan seperti itu. Jadi memang cita-citanya menurut saya bagus. Tapi saya ada hal yang saya pikir itu, oke, tidak ada lagi yang lapar. Semua sanitasi dan rumah tersedia. Tetapi yang membungkusnya itu kan bukannya aku mau ikut-ikutin karena tata kelola, tapi memang harus kan dibungkus dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan ini kadang kurang disadari karena sangat output based tadi itu. Padahal antara 1 sampai 17 itu kan satu semua sebenarnya. Cara membaca yang goal 16 from institution itu dibacanya hanya prosedur yang diperbaiki, bukan bahwa prosedur yang diperbaiki itu dipakai di goal yang lain. Di goal yang lain, seperti itu. Nggak dianggap sebagai cross cutting gitu ya, nggak di tempat. Walaupun tetap disebut cross cutting, tapi
Ya somehow kadang nggak secara real itu muncul. Iya, gitu. Betul. Terakhir, apa harapan Mbak Alisa untuk reformasi yang kita anggap, ada yang bilang lah anak muda reformasi di korupsi. Tujuan reformasi kita yang dulu kan reformasi itu saya anggaplah kayak umur kemitraan gitu loh. Karena sudah 20 tahun seperti itu. Harapan ke depan agar reformasi ini kita kembali istilahnya NU kembali ke hitohnya yang benar. Itu apa sebagai closing supaya cita-cita reformasi itu kita bisa kembalikan dan bisa mencapai Indonesia adil makmur, yang demokratis dan menghargai HAM. Saya sih sangat berharap kita kembali berefleksi, gitu, berefleksi. Apa sih yang masih jadi PR kita tuh apa, gitu. Gampangannya bikin SDGs-nya, menyusun, mengembangkan SDGs-nya Indonesia gitu, gitu ya. Tapi maksud saya prosesnya, gitu. Yang tadi Bang Syarif sebut sebagai perlu nggak forum rembuk nasional. Kalau kita membicarakannya forum rembuk nasional ini benar-benar rembuk nasional, itu perlu, gitu. Konsultatif assembly gitu ya. Gitu. Dan bukan hanya prosedural ya. Iya. Musrenbangdes tapi di tingkat besar, gitu. Sehingga kita benar-benar bisa melihat PR-PR kita ada di mana. Karena prosedur demokrasi kita yang mewakilkan permusyawaratan itu kepada DPR dan DPR MPR dan DPR MPR-nya masih sangat dikuasai oleh partai politik, itu menurut saya sekarang jadi flaw. Kurang representatif. Begitu. Jadi saya sangat berharap kita bisa, saya nggak tahu gimana caranya, kita bisa untuk tidak harus forum fisik, tapi mungkin kita perlu untuk membuat itu, memulai diskursus tentang arah Indonesia nih, gitu. Mumpung sekarang tahun 2021. Nanti pemilu itu kan 2024 gitu ya. 2023 itu semua kekuatan politik sudah akan, kalau orang Jawa bilangnya pengkerengan. Gitu ya. Jadi sekarang mumpung masih 2021 mungkin kita perlu untuk mulai itu. Saya benar-benar berharap teman-teman masyarakat sipil terutama yang sudah senior-senior gitu, organisasi yang lebih senior ini kembali untuk duduk bareng, menyusun agenda settingnya seperti apa, seperti itu, lalu kemudian mulai menggerakkan masyarakat kembali, gitu. Ini harapan saya, sehingga dari situ kita kemudian bisa mengawal Pilpres tahun 2024 ini nanti dengan lebih siap, dengan kesiapan, gitu, nggak seperti pemilu sebelumnya kita nggak siap, akhirnya kita ikut polarisasi, nggak punya agenda setting yang jelas begitu. Sekarang kita perlu melakukan itu sehingga nanti kita bisa ikut mewarnai bagaimana warga memandang calon presiden baru, calon anggota legislatif baru gitu. Nah, jadi itu kerjanya berat banget, Pak. Saya tahu persis, tetapi itu mungkin saya harus tambahkan satu. Pak Jokowi kan ini sudah periode terakhir. Saya juga berharap kepada beliau itu meninggalkan legasi yang bisa dicontoh oleh orang-orang muda. Karena walaupun bagaimana saya pikir dulu pada awalnya beliau itu didukung oleh hampir semua kalangan. Betul. Mayoritas itu berpikir beliau itu dianggap ingin memperbaharui politik yang lebih baik. Dalam rangka untuk mewariskan, ini kata-kata saya, keadaban politik di Indonesia itu kira-kira presiden harusnya bikin apa sih? Agar politiknya itu lebih beradab. Itu berat banget. Saya terus terang ya, kalau boleh berkata jujur, saya menurut saya Pak Jokowi harus step up the game gitu. Agar beliau ada warisan gitu kan? Warisan. Betul. Beliau kan cukup berhasil menjaga kestabilan nih, gitu ya, kestabilan politik begitu.
Tapi pada saat yang sama itu kan ada proses-proses yang sistematis untuk itu tadi tuh mengorupsi demokrasi gitu, mengorupsi demokrasi, mengorupsi reformasi gitu. Nah, saya sangat berharap Pak Jokowi, karena kalau dengan posisi Pak Jokowi saat ini isu fundamental demokrasi, fundamental kebangsaan di Indonesia akan ketinggalan. Dengan kondisi Pak Jokowi saat ini ya, bagaimana Pak Jokowi merespon segala sesuatu, menurut saya kalau ini masih begini ya fundamental demokrasinya akan turun gitu. Karena itu saya sangat berharap Pak Jokowi memimpin kita, mengambil kepemimpinan untuk mendalami. Pak Jokowi perlu mendalami problematika atau tantangan fundamental demokrasi kita saat ini apa, dan menggunakan sisa waktunya untuk memperkuat lagi pilar-pilar demokrasi itu, bangunan demokrasi itu. Itu yang dulu diamanatkan oleh reformasi, dan sekarang kalau bisa sebelum pilar-pilarnya patah, sekarang ini udah mulai retak-retak nih, gitu ya, udah mulai retak-retak pilarnya, fondasinya mulai bolong-bolong. Nah, sebelum itu nanti ambruk ketika ada gempa, maka ayo kita perbaiki, dan itu perlu ada pemimpin. Saya sih sangat berharap Pak Jokowi memimpin, tapi masyarakat sipil nggak perlu menunggu Pak Jokowi. Masyarakat sipil jangan menunggu Pak Jokowi. Justru jangan-jangan kita menggugah Pak Jokowi, gitu. Jadi kita sangat berharap Pak Presiden berhasil untuk melaksanakan itu yang tadi, dan pada saat yang sama kita civil society mempunyai tanggung jawab yang sama juga untuk menumbuh kembangkan kembali agar Indonesia lebih damai, lebih demokratis, lebih menghargai ke depan. Terima kasih banyak Mbak Lisa. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Mbak Lisa Wahid, seorang, saya menyebutnya salah satu tokoh reformis perempuan Indonesia. Ya, seperti itu. Dan kita berharap kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan bisa menyaksikan Indonesia yang lebih baik ke depan. Saksikan terus Utas Kemitraan edisi spesial bersama saya, Laude Muhammad Syarif. Terima kasih.